Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Malam hari ini kembali bersama kita berkumpul. Dimanapun saudara berada, saya percaya bahwa malam hari ini kita mau siap diberkati. Kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa sepanjang hari ini ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan dan pertolongan Tuhan atas setiap kita. Sebab itu biar malam hari ini kita bersama-sama datang mengucap syukur. Kita bawa setiap hati dan keberadaan kita untuk datang di dalam hadirat-Nya. Kami percaya Tuhan bahwa dalam hadirat-Mu kami mau temukan kekuatan yang baru. Biar malam hari ini kami datang dengan merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami sama-sama mau menaikkan pujian dan syukur kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kekuatan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Terima kasih untuk senantiasa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Biar malam hari ini kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Kami mau bawa setiap pujian hati kami Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami. Biar setiap apa yang kami bawa malam hari ini Tuhan, itu yang menyenangkan hati-Mu atas setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. We worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You. I worship. Kami sembah Engkau, Jesus. I worship You with all of my heart, segenap hati kami and all of segenap jiwa kami Tuhan. I love You. Hallelujah. I love to worship You. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. All of my soul. I love You. I love to worship You. I worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. Kami sembah Kau. I love You. I love to worship You. Haleluya. Kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyembah Engkau.
kami melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Engkau selalu menolong setiap kami. Engkau selalu ada di waktu-waktu kami. Pertolongan-Mu selalu ada nyata buat setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang menyembah. Haleluya. Biar hadirat-Mu itu yang menaungi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan kami terima kekuatan yang baru. Hadirat-Mu Tuhan kami terima kelepasan. Kami terima kesembuhan. Kami terima kekuatan yang baru daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, kami datang dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, yang kuatkan setiap hati, yang penuhi setiap kami. Malam hari ini kami rindu melalui Engkau Tuhan. Kami rindu jamaah-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi, tinggal tenang di dalam hadirat-Mu malam hari ini. Menikmati setiap pelukan dari Tuhan, dekapan-Mu Tuhan. Jesus. Mari nikmati Dia malam hari.
Rasakan kasih-Nya mengalir, kasih-Nya mengalir, mengalir. Jesus, Jesus. Yes, yes. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Mari lebih lagi, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak, Engkau layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Sembah Dia, tinggikan namanya, Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, ditinggikan namamu, Yesus. Kau yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Kemuliaan hanya bagimu, kemuliaan hanya bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Segala pujian, kemuliaan, hormat, kejayaan, keagungan hanya bagi namamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus,
Engkau Allah yang kudus, yang layak untuk disembah. Yesus, Yesus Tuhan. Yes. Mari tinggikan namanya, agungkan Dia. Kau Allah yang kudus, oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah namamu, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu kami menyembah namamu, namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kudus, yang layak disembah, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, yang memberikan keselamatan. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, kami menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh kembali ada di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bawa kami terus mengenal Engkau secara pribadi, bahkan Tuhan untuk terus bertumbuh ke arah kedewasaan di dalam firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa. Saya percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan ada atas hidup kita. Iya, baik, sebelumnya kita membaca firman Tuhan, saya ingin membacakan kesaksian yang sudah masuk ya. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basir. Perkenalkan, saya ini seorang ibu. Saya seorang ibu dan juga saya sebagai guru ya. Saya mengikuti channel Ibu sejak awal pandemi. Saya mau bersaksi bahwa sejak mengikuti Mezbah Doa dan Mezbah Syukur, banyak hal yang saya dapat dan banyak perubahan yang saya rasakan dalam diri saya serta rumah tangga saya. Seperti contohnya ya, saya sekarang lebih mengerti akan firman Tuhan lewat Mezbah Syukur dan Mezbah Doa. Dulu gak ngerti, sekarang mengerti. Saya juga sekarang dapat mengendalikan emosi, bahkan saya lebih sabar dalam menghadapi masalah. Kalau dulu suka emosian, ya marah-marah. Juga sekarang hubungan komunikasi saya dengan suami terasa lebih terbuka dan kami saling sharing. Sekarang suami saya sudah mau kalau saya kasih masukan ya, jika sikapnya salah. Kalau dulu biasanya ya kalau saya kasih masukan dia marah-marah, bahkan teriak-teriak.
Kalau dikasih tahu merasa diri hebat dan benar, tidak mau ditegur. Karena dia merasa sebagai kepala keluarga. Ya, jadi tidak mau diberitahu. Kalau salah pun tidak mau meminta maaf. Tapi sejak mengikuti channel ibu sekarang ya sudah berubah. Puji Tuhan ya, suami istri berubah dua-duanya. Bahkan di saat pandemi kemarin saya dan suami juga bergumul ingin menjual rumah ya, dan saya bersama suami berdoa. Seperti yang ibu selalu ajarkan, untuk segala hal kita harus membawa dalam doa. Puji Tuhan rumah kami telah terjual dan juga dibeli dengan harga yang pantas ya. Begini Bu, saya mau bersaksi ya, ada sedikit cerita pengalaman saya sebagai seorang guru. Jadi saya itu memiliki seorang murid yang selalu kalau di kelas itu mengganggu teman-temannya. Ya, anak ini suka memegang pensil atau penggaris dan dia ingin memukul atau menusuk teman-temannya dengan pensilnya. Singkat cerita, rupanya apa yang dia lakukan itu ya adalah yang sering dia lihat ya di rumah. Dia hanya meniru dan melakukannya di sekolah. Sebagai guru kelas, saya harus memanggil orang tuanya dan saya mengutarakan ya sikap dan tingkah laku anak mereka. Awalnya kedua orang tua itu tidak mau mengaku, tapi lama-kelamaan mamanya si anak ini mengaku. Dia bilang itu karena suami istri ini memang mereka suka berantem. Dan apa yang dilakukan oleh anaknya itulah yang ditiru dari gaya papahnya yang selalu suka memukul kepada mamahnya. Ternyata orang tua murid ini ya sering berantem dan selalu berkata ingin bercerai. Setelah saya tahu mereka sering berantem, akhirnya si mama ini suka curhat dan telepon dengan saya. Bahkan di saat mereka berantem ya kadang tengah malam ya. Namun lama-lama saya merasa terganggu juga ya. Waktu istrinya suka curhat. Akhirnya saya katakan dia harus bersabar dan harus berdoa, jangan pernah ada kata bercerai. Terus saya juga katakan kepada suaminya ketika suaminya menjemput anaknya di sekolah, saya panggil. Saya menasehatinya dan saya katakan kalian harus rajin baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Akhirnya saya share link Mesbah Doa dari Ibu Debbie Basjir ya YouTube-nya. Dan puji Tuhan Ibu ya, mereka suami istri sekarang ada perubahan. Kehidupan rumah tangga mereka dipulihkan. Sekarang anak mereka pun setiap hari di sekolah, sebelum belajar ya di kelas saya ajak semua ya anak-anak sekolah saling mendoakan dia juga agar dia ada perubahan. Puji Tuhan, sekarang anaknya sudah berubah, orang tuanya pun sekarang sudah berubah. Puji Tuhan ya. Mereka sangat berterima kasih kepada saya karena saya sudah membagikan link ibu kepada mereka. Puji Tuhan, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Debbie ya yang selalu menguatkan jemaat Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya selalu merasa kurang lengkap Bu jika tidak mengikuti Mesbah Syukur dan Mesbah Doa. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati ibu dan keluarga serta seluruh tim. Kiranya selalu memberikan kesehatan dan juga ya kekuatan buat ibu. Mohon maaf Bu, mungkin kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati. Wow, Bapak Ibu ya. Satu kesaksian yang luar biasa dan ya itulah yang membuat saya selalu terharu. Ketika mendengar ada orang-orang yang boleh dipulihkan lewat pelayanan, lewat Mesbah Doa, Mesbah Syukur. Ya, yang kita butuhkan di hidup ini adalah Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, ya seorang guru luar biasa kesaksiannya ya. Tadinya dia juga suka marah-marah, emosian sama suami, suka bertengkar, suaminya juga gak bisa dinasehatin, ibunya juga suka emosian. Tapi ketika mereka terus mendengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur dan semua firman Tuhan, ya sekarang ibu diubahkan, bahkan sekarang suaminya juga banyak diubahkan. Ya sekarang kalau diberi masukan suaminya bisa menerima, bahkan sekarang suami istri suka saling share berdua. Wow, itulah yang Tuhan inginkan. Bahkan bukan hanya itu, kesaksian yang luar biasa sebagai guru di sekolah ya. Ada anak murid yang selalu memberontak ya dan ingin menusuk temannya di sekolah. Ternyata ya akhirnya ibu bisa mengetahui bahwa perilaku anak ini
disebabkan oleh orang tuanya yang selalu bertengkar dan papahnya yang suka pukul mamahnya. Anak ini melihat itu sehingga dia meniru. Yang luar biasa lagi ya akhirnya ibu boleh melayani ya kedua suami istri ini, tapi ya satu hal Bapak Ibu ya, kita ini harus menjadi penuai di akhir zaman. Ya, satu yang saya garis bawahi, ibu ini berkata, tapi akhirnya dia merasa terganggu juga karena setiap malam ketika berantem tengah malam pun ya mamahnya muridnya ini selalu menghubungi telepon tengah malam. Akhirnya ibu berinisiatif membagikan link mesbah doa ya dari channel YouTube saya. Dan ibu menasihati kepada suami istri ini agar mereka banyak mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan ya sekarang rumah tangga mereka dipulihkan, anak mereka juga tidak nakal lagi di sekolah. Dan ya mereka berterima kasih karena ibu sudah mengirimkan link mesbah doa kepada mereka. Wow Bapak Ibu ya, kita mungkin tidak bisa menginjili orang dengan kata-kata, makanya saya selalu berkata bagikan link mesbah doa, bagikan link mesbah syukur, bagikan setiap khotbah-khotbah yang memberkati, ya share kepada orang. Mungkin kita nggak bisa berkata-kata, tapi satu saat ketika mereka itu memang waktunya dituai oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, ya lewat apa yang Bapak Ibu bagikan, itu ada waktunya mereka akan mendengar firman Tuhan dan dipulihkan. Kita lihat ya bahwa ternyata untuk menjadi pekerja di akhir zaman bukan hanya tugasnya gembala atau pendeta saja, tapi Bapak Ibu yang sudah mendengar firman bertumbuh dewasa menjadi penuai membagikan ya link-link khotbah, akhirnya orang dipulihkan sebab kita dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Ya karena itu Bapak Ibu, wow ini satu kesaksian yang dahsyat dan luar biasa. Lebih daripada mujizat apapun yang terbesar di hidup kita, mujizat dari pemulihan itu adalah yang paling luar biasa. Terima kasih Ibu ya buat kesaksiannya, Ibu juga sebagai guru ya. Saya percaya ya disitulah tempat Ibu menggembalakan jiwa-jiwa. Kita gak perlu jadi pendeta, kita gak perlu jadi gembala sidang untuk menggembalakan. Lihat ternyata lewat anak didiknya yang memberontak, akhirnya Ibu bisa kenalan dengan orang tuanya dan Ibu bisa melayani mereka. Ya saya percaya Bu ya inilah yang disebut ya ketika Tuhan datang nanti ya kita akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu lihat di sekelilingmu ladang sudah menguning ya siap untuk dituai. Jadilah penuai di akhir zaman. Karena itu kerinduan kami ya satu kerinduan Tuhan yang dititipkan kepada saya dengan membuka sekolah misi Alkitab ya agar menjadikan penuai-penuai akhir zaman ya boleh sungguh-sungguh datang mencari Tuhan, menyerahkan hidup dan menjadi hamba Tuhan yang akan ya dikirim ke ya pelosok-pelosok di Indonesia untuk mereka boleh memberitakan kerajaan Allah. Ya kalau Bapak Ibu punya teman, saudara ya yang mau ya silakan menghubungi di akhir nanti mesbah doa ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Puji Tuhan luar biasa, terima kasih Bu kesaksiannya dahsyat ya Tuhan ajaib. Iya baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah selesai dengan 1 Samuel pasal yang pertama, kemarin akhirnya Saul mati. Sangat tragis ya kisah dari kehidupan Saul. 1 Samuel menceritakan bagaimana bangsa Israel meminta raja dan Tuhan mendengarkan apa yang mereka minta karena mereka menolak Tuhan dan akhirnya Tuhan memilih Saul untuk diangkat menjadi raja. Kita tahu dalam kepemerintahannya Saul memberontak terhadap Tuhan, dia gak mau taat sama Tuhan. Akhirnya kegagalan demi kegagalan yang dia alami dalam sepanjang ya pemerintahannya hingga akhirnya dengan akhir hidup yang sangat tragis ya anak-anaknya mati, Saul juga akhirnya mati bunuh diri dengan pedangnya sendiri ya. Kita lihat jangan bermain-main dengan Tuhan ya sebab kalau kita ini bermain-main dan menyepelekan Tuhan maka tragis ya. Dan sesudah bertahun-tahun ya lari dari Saul, ya lalu akhirnya sampailah ya kepada janji Tuhan. Daud akan dinobatkan menjadi raja.
Ya, kita masuk sekarang 2 Samuel pasal yang pertama. Daud menerima kabar kematian Saul, judul perikopnya ya. Ayat yang pertama, setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang-orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklak. Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan berpakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul, Yonatan anaknya juga sudah mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, bagaimana kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku lalu memanggil aku dan aku berkata, ya Tuanku. Ia bertanya kepadaku, siapakah engkau? Jawabku kepadanya, aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, datanglah kemari dan bunuhlah aku sebab kekejangan telah menyerang aku. Ya, tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejemang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Ya, kita lihat Daud ini mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Dia menunggu untuk Tuhan menggenapi janjinya, ya. Kitab 1 Samuel bercerita tentang pergumulan-pergumulan Daud pada waktu ia menunggu untuk menjadi seorang raja Israel. Ya, Samuel sudah mengurapi Daud sebagai raja Israel bertahun-tahun sebelumnya. Namun Raja Saul menjadi iri hati terhadap Daud karena bangsa Israel memuji Daud atas semua prestasi. Kita ingat ya, ketika dia mengalahkan Goliat orang Filistin. Pada akhirnya iri hati Saul menjadi begitu hebat sehingga dia berusaha untuk membunuh Daud. Dan akibatnya Daud harus lari bersembunyi. Bertahun-tahun Daud bersembunyi daripada Saul. Bahkan beberapa kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan hal itu, ya. Daud mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya, ya, kapan ya janji Tuhan itu akan menjadi kenyataan, ya. Namun bukanlah janji Tuhan yang dia dapatkan, yang dia lihat, justru pergumulan demi pergumulan, ya, yang dia alami ketika dia menerima pengurapan sebagai seorang raja. Ya, Bapak Ibu, seringkali itu juga kita alami dalam hidup kita, ya. Daud itu sudah diurapi loh. Seringkali kita ini sudah tahu janji Tuhan. Bahkan kita mungkin sudah berdoa, kita berpuasa, namun ya kita belum melihat penggenapan dari janji Tuhan itu. Daud sudah diurapi bertahun-tahun, tapi yang dia alami justru bukan dipromosikan sebagai raja. Sebaliknya, ya, yang dia alami adalah pergumulan demi pergumulan yang begitu hebat. Dia dikejar dan itu bertahun-tahun, ya, tidak 1-2 hari. Padahal urapan raja sudah ada di atas kepalanya. Namun Daud tetap setia kepada Tuhan karena dia percaya sekali Tuhan berjanji maka Tuhan itu pasti akan menggenapi. Kenapa saudara? Ketika Tuhan mengurapi Daud menjadi raja justru pergumulan demi pergumulan yang dialami? Satu jawabannya karena Tuhan sedang mempersiapkan Daud nanti menjadi raja yang kuat, menjadi orang yang tegar dan tidak mudah untuk menyerah, ya. Dan ya Daud dipersiapkan Tuhan melewati tantangan, melewati
segala sesuatunya ya, dan Daud itu setia dan pada akhirnya dia menerima upah dari kesetiaannya. Ketika Saul mati, Daud dan orang-orangnya masih tinggal di Siklak, sebuah kota Filistin, karena Saul sudah menghalang Daud dari Israel. Dan Daud harus berpura-pura setia kepada Raja Akis ya, seorang penguasa di Filistin. Di tempat itu Daud aman dari Saul. Lalu akhirnya ada orang yang datang membawa kabar bahwa dia melihat ya Saul itu sudah tergeletak di atas pedangnya sendiri, di atas senjatanya sendiri, ya tetapi ya pada saat itu dia belum mati. Dan ketika orang Amalek ini lewat ya Saul menyuruh dia untuk ya tolong ya biar aku bisa mati dengan segera, bunuhlah aku. Ya, dan akhirnya orang itu datang mendekat karena ternyata dikatakan Saul itu masih hidup. Dia terjatuh tapi dia belum mati, masih ada nyawa ya. Dan akhirnya orang Amalek itu membunuh dia, tapi dia membawa ya kalungnya, gelangnya diambil dan juga jejemang yang ada di kepalanya serta yang ada gelang yang ada pada lengannya itu diambil dibawa kepada Daud ya. Dan ketika Daud mendengar bahwa Saul sudah mati, dia mengoyakkan pakaiannya. Ya, bahkan Daud dan seluruh anak buahnya mereka meratap, menangis, mereka berpuasa ya sampai matahari terbenam. Daud dan orang-orangnya itu tampak terguncang atas kematian Saul, juga Yonatan yang dikasihi Daud. Tindakan mereka menunjukkan kesedihan yang sesungguhnya yang mereka alami ya karena kepergian Raja Saul dan juga ya teman Daud yaitu Yonatan, dan juga tentara-tentara Israel yang mati terbunuh di medan pertempuran. Ya, mereka bahkan tidak malu berduka ya, mereka menyatakan ya perasaan sedih, mereka menangis, mereka ya dengan kesedihan yang hebat berpuasa ya. Dan orang itu berkata, aku ini orang Amalek, aku dari perkemahan Saul. Mungkin dia adalah seorang Amalek ya, dan besar kemungkinan ya bahwa dia adalah seorang pemulung atau orang yang memang kebetulan lewat ya di medan perang. Jelas orang ini ya kita lihat ya ngomong bahwa dia itu seorang Amalek. Dan dia membawa mahkota Saul serta benda yang tidak akan disia-siakan tentunya oleh bangsa Filistin. Ya, dan kita melihat dia di sini dia berkata bahwa dia menemukan Saul belum mati dan dia mengambilnya. Ya, dan kita lihat di sini ya orang-orang Amalek itu adalah suku nomad yang ganas yang sering melancarkan serangan ya kepada orang-orang di Kanaan di desa-desa. Mereka adalah musuh Israel sejak zaman Musa. Daud baru saja menghancurkan ya sekawanan penyerang yang adalah orang Amalek yang telah membakar kotanya dan menculik para anak-anak perempuan bahkan istri Daud sendiri. Dan orang ini mungkin tidak mengetahui tentang ya konfrontasi terbaru Daud dengan orang Amalek, atau dia mungkin tidak ada waktu itu ketika Daud menyerang Amalek. Sebaliknya dia membuat Daud ya murka dengan bersikap sebagai musuh Israel dan mengaku sudah membunuh raja pilihan Allah. Mengapa Daud menganggap membunuh raja itu adalah kejahatan ya? Jadi kita lihat di situ ketika Daud bertanya ya. Ketika kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, ya parangilah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati, dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu.
sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya, jadi Daud berkata, bagaimana mungkin engkau melakukan itu? Engkau membunuh Saul, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Betapa beraninya kau. Karena orang Amalek ini berpikir bahwa Daud sekarang sudah berpihak kepada orang Filistin dan dia berpikir mungkin Daud senang kalau ya dikatakan bahwa dia membunuh Saul. Dan akhirnya ternyata Daud hanya berpura-pura ada di barisan orang Filistin yang sesungguhnya hatinya itu tetap ya kepada orang Israel. Tapi kita melihat di sini saudara yang dikatakan jelas kemarin kita sudah baca di 1 Samuel 31. Pada waktu itu ya ketika Saul ya melihat bahwa bangsa Israel sudah terpukul kalah ya. Kemarin kita sudah lihat di 1 Samuel pasal 31, berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku ya. 1 Samuel 31 ayat 4 kemarin kita mau lihat di sini saudara supaya kita nggak salah ya. Dia bilang, lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau dan karena ia sangat segan, kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati. Jadi kita melihat dengan jelas di sini Saul itu sudah mati ya. Pembawa pedangnya sudah menyaksikan dan memeriksa bahwa Saul sudah mati. Jadi orang Amalek yang tadi itu datang kepada Daud, dia berbohong, dia berkata dia yang membunuh Saul. Ya karena dia nggak tahu maksudnya apa, dia berkata kepada Daud membawa mahkotanya Saul dan ya gelang. Mungkin dia berpikir Daud akan memberi dia penghargaan dengan dia membunuh Saul, dengan mengaku-ngaku dia sudah membunuh Saul karena dia berpikir Daud ini benci kepada Saul. Jadi dengan tegas 1 Samuel 31 berkata Saul sudah mati, dia menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Dan ayat 5 1 Samuel 31 ayat 5 berkata ketika pembawa senjatanya melihat Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Jadi dia sudah melihat Saul sudah mati. Di 1 Samuel 31. Nah orang Amalek yang datang kepada Daud ini berbohong dengan berkata dia membunuh Saul ya. Mungkin dia pikir dia akan menerima upah dari Daud. Karena dia tahu Daud ini melarikan diri dari Raja Saul. Pasti kalau Daud mendengar bahwa dia sudah membunuh Saul orang Amalek ini akan diberi hadiah. Ternyata sebaliknya ya Daud menjadi marah dan berkata keberaninya engkau membunuh, menghunuskan pedangmu kepada orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Saul jahat kepada Daud, tapi Daud tidak pernah membenci Saul. Justru sebaliknya dia mengasihi Saul karena dia tahu Saul orang diurapi oleh Tuhan. Ya dan akhirnya orang Amalek itu dibunuh ya. Daud menyuruh anak buahnya untuk membunuh orang itu ya. Dan matilah dia ya. Dan Daud berkata ya, aku telah membunuh orang ya. Kau tanggung sendiri darahmu sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau. Karena berkata aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ya dan ternyata akhirnya kebohongannya membawa maut. Karena itu jangan ya suka berbohong. Apa yang kita lihat di sini Bapak Ibu, mulutnya sendiri membawa kebinasaan. Hati-hati. Hanya karena dia kepengen dapat sesuatu dari Daud, dia pikir kalau dia mengaku dia bunuh Saul maka dia akan mendapat hadiah. Ternyata sebaliknya justru dia mati karena upah dari perkataan mulutnya sendiri. Baik, kita akan lanjutkan besok pembacaan kita dan kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh belajar dari firman Tuhan malam ini. Bagaimana kebohongan itu dapat membawa malapetaka. Orang Amalek yang berbohong dengan berkata dia sudah membunuh Saul.
pada akhirnya dia justru dibunuh oleh karena kebohongan mulutnya sendiri. Ajar kepada kami untuk berlaku jujur di hadapan Tuhan. Ajar juga kepada kami bersikap seperti Daud, menghormati orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun Saul sudah begitu jahat, Daud tetap menghormatinya. Ajar kami Tuhan untuk belajar menghormati orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Ampuni kalau kami pernah berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Kami mau belajar Tuhan untuk memiliki hati seperti Daud yang menghormati orang yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih buat malam ini Bapa, kami berdoa Engkau Tuhan pakai seluruh hidup kami untuk terus hidup dalam jalan-jalan kebenaran firman-Mu. Bebaskan yang terikat, sembuhkan yang terbelenggu, bebaskan Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap mereka yang sakit malam ini, mari letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, perkatakan aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada kesembuhan, ampuni dosa pelanggaran kami. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami Tuhan. Kalau memang karena kehendak Tuhan, beri kami kekuatan untuk menjalaninya dengan hati yang bersyukur. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi boleh mereka miliki di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia mencari wajah-Mu, yang rindu punya pekerjaan, mencari pekerjaan Tuhan, pertemukan dengan yang terbaik. Biar terjadi pemulihan dalam hidup kami dari ekonomi, keuangan, semua Tuhan boleh Tuhan pulihkan. Berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang terus mencari wajah-Mu, yang rindu mengalami pemulihan dalam rumah tangga seperti kesaksian malam ini kami berdoa. Mujizat Tuhan terjadi, pemulihan demi pemulihan juga terjadi. Pakai semua anak-anak-Mu jemaat Mezbah Doa untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Mereka boleh menyelamatkan jiwa-jiwa, menolong orang-orang yang sedang terbelenggu agar mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan bagi Indonesia, shalom buat Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah terjadi atas bangsa kami Indonesia. Biarlah anugerah-Mu turun atas bangsa ini, ampuni bangsa kami, kuduskan bangsa kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan atas Indonesia. Roh hujan pertobatan tercurah bagi Indonesia. Dan nama-Mu Tuhan ditegakkan atas bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala daerah, TNI, Polri, Tuhan Engkau berkati dengan roh takut akan Tuhan. Menjelang pemilu dan juga pilkada, pilpres, ya Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Anugerah Tuhan melimpah atas bangsa ini. Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia boleh mengalami lawatan Tuhan. Mereka juga boleh diselamatkan, anugerah Tuhan boleh tercurah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini atas anugerah Tuhan buat hidup kami. Kami berterima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita, saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin.